Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Herlina, AKS MPSSP. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Rehabilitasi Sosial, Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Perkenankan saya pada kali ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori dan Metode Konseling Rehabilitasi Sosial. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum mengenai mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial sebagai berikut. Deskripsi mata kuliah dari teori dan metode konseling rehabilitasi sosial, yaitu bahwa mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi rehabilitasi sosial, dan juga merupakan mata kuliah yang menjadi syarat pada mata kuliah keterampilan konseling pada semester 7. Mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari teori 40% dan praktek 60%. Kemudian mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial adalah mata kuliah terapan yang mencakup penjelasan mengenai sejarah, definisi atau pengertian konseling, faktor-faktor yang penting dalam konseling, tujuan konseling, pendekatan dalam konseling, proses dan tahapan dalam konseling kelompok maupun keluarga, dan keterampilan-keterampilan dalam melakukan konseling. Kemudian mata kuliah ini untuk memenuhi CPL, sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan CPMK bahwa mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan konseling rehabilitasi sosial secara terstruktur dan terstandar. Kemudian yang CPMK tadi di breakdown ke dalam sub CPMK. Kemudian materi dari teori dan metode konseling rehabilitasi sosial meliputi yang pertama sejarah, definisi atau pengertian, tujuan konseling, karakteristik dan pendekatan dalam konseling, yang kedua proses atau tahapan dalam konseling, yang ketiga keterampilan dasar dalam konseling, yang keempat konseling kelompok, konseling keluarga, dan juga keterampilan-keterampilan di dalam konseling lanjutan. Kemudian metode pembelajaran dan jumlah pertemuan. Metode pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, role play, studi kasus, tugas lapangan, problem based learning, dan project based learning. Kemudian pembelajaran mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial terdiri dari 16 kali pertemuan yang terdiri dari pertemuan 1 sampai 7 itu sebelum UTS. Kemudian pertemuan 8 adalah UTS. Kemudian pertemuan 9 sampai 15 sebelum UAS. Kemudian pertemuan 16 adalah UAS. Selanjutnya metode evaluasi yang digunakan itu kita menggunakan kehadiran itu sebanyak 10%, kemudian kuis interaktif dan tugas itu 20%, kemudian UTS 30%, UAS 40%, sehingga bobot keseluruhan menjadi 100%. Kemudian referensi utama dari mata kuliah ini terdiri dari beberapa buku, diantaranya adalah teori dan praktek konseling dan psikoterapi, kemudian professional school counseling, kemudian modul konseling anak dalam situasi krisis, kemudian buku dengan judul The Word of the Counselor, kemudian Introduction to Counseling and Psychotherapy, kemudian ada Children and Counseling, kemudian ada konseling dan psikoterapi, kemudian ada psikososial terapi, yang terakhir ada psikologi konseling. Demikian penjelasan umum terkait dengan mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial untuk mahasiswa program studi rehabilitasi sosial, program sarjana terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran dari mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Pada minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-6 dalam mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keterampilan-keterampilan dasar dalam melakukan konseling.
Oke, tapi sebelumnya kita akan mereview dulu pertemuan minggu lalu tentang, ada yang masih ingat minggu lalu pertemuan kita tentang apa? Tentang, ayo lupa lagi ya, tentang tahapan dalam konseling. Oke ya. Di dalam bukunya Charles Jastrow, tahapan konseling itu ada yang terbagi ke dalam 3 tahapan, ada juga yang 5 tahapan, betul. Oke. Nah, Ibu sekarang akan bertanya sebagai review mata kuliah perkuliahan minggu lalu. Yang 3 tahapan, ada yang masih ingat? Oh, Noval. Jadi tahapan dalam konseling itu ada 3. Silahkan Noval sebutkan. Baik, untuk tahapan yang pertama itu pembangunan relasi. Untuk tahapan keduanya mengeksplor masalah. Oke. Untuk tahap ketiganya itu terminasi. Terminasi, oke. Betul atau tidak yang disampaikan oleh Noval? Ada yang bilang kurang tepat, Noval. Nah, siapa yang akan bisa menunjukkan atau bisa menyebutkan yang lebih tepat lagi? Tapi Noval tadi sudah bisa menyebutkan 2 dengan tepat. Cuman yang keberapa yang kurang tepat? Yang ketiga ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan tahapan yang ketiga dari konseling menurut Charles Jastrow? Gina, boleh diulang lagi dari awal tahapan konseling menurut Charles Jastrow? Yang pertama itu membangun hubungan atau relasi. Oke. Yang kedua itu mendalami masalah. Ya. Dan yang ketiga itu alternatif solusi. Mencari akan alternatif solusi. Betul yang dikatakan Gina? Oke, betul. Terima kasih untuk Noval dan Gina ya. Oke, jadi review untuk minggu lalu sudah dilakukan dan ternyata teman-teman mengingat pembelajaran minggu lalu. Terima kasih Noval dan Gina yang sudah memberikan opininya ya atau hafalannya dari minggu lalu. Nah, sekarang kita beranjak ke materi minggu ini tentang apa ini? Keterampilan dasar di dalam konseling. Oke ya. Nah, keterampilan dasar yang akan kita pelajari dimulai dengan cara duduk ya. Nah, cara duduk itu sendiri di dalam konseling itu haruslah tepat yang nantinya bisa memberikan kenyamanan bagi konseling kita atau klien kita. Nah, teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara duduk yang baik atau cara duduk yang tepat antara konselor dan konseli. Nah, oke, sekarang siapa yang bisa atau yang mau menjadi sukarelawan untuk mempraktekkan cara duduk ini? Siapa? Wih, Intan dan Nabila. Silakan. Teman-teman nanti perhatikan ya. Nanti bagaimana cara duduk yang baik dan benar antara konselor dan konseli. Ini ada yang namanya soler, gitu ya. Ada squarely, open posture, lean, eye contact, dan relax. Nah, kita akan mempelajari satu-satu dan mempraktikkan satu-satu bagaimana itu squarely, bagaimana itu open posture, lean, eye contact, dan relax. Silahkan tadi yang sudah bersedia menjadi volunteer, Intan dan Fadila, Nabila silahkan ke depan. Oke, jadi kita akan mempraktikkan dulu yang pertama, squarely. Teman-teman ada yang tahu squarely itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Nah, tepat ya, tepat. Nah, tepat. Oke, nah kalau secara arti dari kalimat itu adalah tepat berhadapan. Sehingga klien merasa diperhatikan, bisa eye contact gitu ya. Tetapi ternyata di dalam praktiknya ketika klien dan atau konselor dan konselit duduk tepat berhadapan, itu biasanya akan merasa kaku, canggung. Karena apa? Karena seolah-olah merasa diinterogasi. Betul tidak? Betul ya? Atau merasa dikonfrontasi. Seperti itu ya. Sehingga akan lebih nyaman ketika duduk menyamping. Nah, kita praktikkan bagaimana cara duduk yang menyamping, yang nyaman. Oke, siapa konselornya? Intan sebagai konselor. Konselinya? Nabila. Oke, Intan coba tempat duduknya dikesinikan menghadap ke sini. Nah, ini ya, oke, di sini Intan silakan duduk sebagai konselor ya. Kemudian sedikit menyamping.
Nabila di sebelah sana. Oke, Nabila sebagai konselinya. Silakan duduk. Nah, ini. Jaraknya segimana, Bu? Kan kalian pasti bertanya seperti itu ya. Jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, gitu ya. Kenapa harus tidak terlalu jauh? Supaya mempermudah teman-teman nanti memberikan empati, gitu ya. Nah, kenapa miring begini juga tadi Ibu ulangi kembali ya, supaya klien tidak merasa diinterogasi. Pertama, lebih nyaman. Yang kedua, lebih mudah untuk memberikan empati ketika klien atau konseling kita nanti bersedia untuk misalnya di-touching ketika dia merasa sedih, merasa berduka dan lain sebagainya. Sehingga jaraknya pun itu harus precisely, harus tepat, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Biasanya sepenggalan tangan. Coba Intan, sepenggalan tangan Intan ke, nah berarti ini kurang dekat sedikit. Nah, tong caketing, ya yang terlalu dekat. Oke, nah bisa menyentuh, bisa. Nah, seperti ini. Dan ingat tidak terlalu dekat juga sampai misalnya beradu lutut gitu ya. Nah itu kita juga harus memperhatikan hal-hal seperti nilai dan norma, jenis kelamin dan lain sebagainya seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah atau di materi yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin, nah seperti ini. Ini masih memungkinkan untuk eye contact? Masih. Ya coba lihat. Nah, masih memungkinkan untuk memberikan empati? Masih. Jadi, menurut teman-teman, sudah pas tempat duduknya? Pas ya. Oke, squarely. Paham semua? Paham ya. Jadi itu tujuannya supaya lebih nyaman dan lebih mudah memberikan empati. Oke, yang kedua open posture. Apa yang ada di benak teman-teman ketika open posture? Tidak menyilangkan tangan. Lalu apa lagi? Tidak menyilangkan kaki, betul Riza, betul Jihan. Oke, tidak menyilangkan kaki dan tidak menyilangkan tangan. Kenapa? Oke, betul sekali Jihan. Itu sikap yang menyilangkan tangan atau menyilangkan kaki itu menyiratkan sikap yang tidak terbuka atau defensif. Jadi kita harus open posture. Nah, seperti ini. Intan, apakah sudah open posture sebagai konselor? Belum. Agak terbuka sedikit Intan. Oke. Ya, open posture. Nanti Intan juga sebagai konselor selain tidak boleh menyilangkan tangan dan kaki, juga biasanya ada yang sidakep, tahu sidakep? Nah, begini. Nah, ini juga tidak menunjukkan open posture. Ini seolah-olah ada sesuatu yang bersifat nonverbal yang menghalangi antara konselor dan konseli. Oke, setuju ya? Oke. Kemudian, nah kalau konseli ya wajar ya ketika dia menunduk atau karena mereka posisinya adalah sebagai konseli. Tetapi konselor perlu diingat harus squarely tadi dan open posture. Kemudian lean. Kalau diterjemahkan lean itu apa? Bersandar. Nah, gitu ya. Tetapi pada lean di sini kita condongkan badan kita sedikit ke depan. Oke, Intan? Ya. Masih kaku ya? Masih gini. Oke, condongkan badan kita sedikit ke depan. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa kita tertarik kepada klien. Menunjukkan perhatian kepada klien atau konseli kita, gitu ya. Nah, coba bayangkan ketika posisi duduk kita ke belakang. Wow, seperti ini. Mungkin perasaan klien akan merasa diabaikan atau tidak dihiraukan. Beda kalau dia begini. Ayo Intan, coba. Ya agak condong ke depan. Nah, gitu. Ya, seperti ini pas ya teman-teman. Nah, boleh ini kalau misalnya terlalu dekat, ini sedikit. Nah, segini kayaknya pas ya. Jadi eye contact-nya dapat. Oke, itu lean. Jadi agak mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan untuk menunjukkan perhatian dan ketertarikan kita kepada konseli kita, gitu ya. Tidak merasa diabaikan. Yang keempat apa, teman-teman? Eye contact. Apa eye contact? Kontak mata. Tapi ingat, bukan berarti memelototi klien atau konseli kita gitu ya. Nanti konseli kita merasa ditelanjangi gitu ya, merasa diinterogasi
gitu ya. Jadi eye contact tetapi tidak terus-terusan ya gitu ya. Ini menunjukkan sama tadi seperti Lin tadi, kita memperhatikan klien, tertarik dengan klien, mengerti klien, memahami keberadaan klien seperti itu ya. Itu eye contact. Coba eye contact dipraktikkan. Oke. Sudah betul? Udah ya. Tidak merasa dipelototi Nabila? Tidak gitu ya. Oke, yang kelima, relax. Nah, relax ya. Relax juga bukan berarti tadi, gitu ya. Itu mah nanti istirahat di rumah ya. Kalau relax di sini, konselor itu tidak tegang gitu ya. Ketika konselornya tegang, itu akan membawa efek atau pengaruh kepada konseli gitu ya. Konseli juga jadi sulit untuk berpikir, tidak rileks juga, aduh tegang ini ya, aduh konselornya serius teuing gitu ya. Nah tidak seperti itu juga, tetapi rileks ya, dengan senyuman yang hangat, eye contact gitu ya. Tidak terlalu tegang gitu ya, rileks. Coba Intan rileks sebagai konselor. Nah ya kan, senyumnya yang manis gitu kan, membuat nanti konseli kita merasa nyaman gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk cara duduk soler ini sudah paham semua? Paham, oke ya. Mudah atau susah? Mudah ya. Tetapi pas praktek tadi Intan juga pusing gitu ya, ini salah gitu ya, itu salah. Nah, tapi sekarang udah paham ya, mana cara duduk yang paling membuat klien kita merasa nyaman gitu ya. Nah nanti ketika teman-teman untuk mempersiapkan ruangan juga harus disesuaikan ya, gitu ya. Nanti misalnya kursinya seperti apa, ruangannya seperti apa, teman-teman sesuaikan senyaman mungkin, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini keterampilan lainnya. Yang pertama adalah, oh iya, Intan silahkan duduk kembali dan Nabila nanti di sini. Terus nanti kita praktik lagi yang lain. Oke, terima kasih Intan dan Nabila. Ya. Oh, ya, terima kasih. Ya, kemudian ada keterampilan lainnya, yaitu keterampilan verbal. Nah, ada yang tahu kira-kira keterampilan verbal itu keterampilan apa? Berbicara, betul sekali. Ya, verbal, berbicara. Bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita atau konseli kita dengan gaya bicara yang membuat konseli kita merasa nyaman gitu, merasa diterima. Itu gaya bicara. Kemudian apalagi selain gaya bicara? Cara bertanya, betul tidak? Cara bertanya. Baik pertanyaan, teman-teman udah belajar ya tentang pertanyaan terbuka dan tertutup? Nah itu juga merupakan satu keterampilan, cara konselor untuk bertanya kepada klien. Ada yang menggunakan pertanyaan terbuka, ada juga yang menggunakan pertanyaan tertutup gitu ya. Nah variasi pertanyaan, kemudian banyak lagi nanti teman-teman akan dalami di keterampilan konseling pada semester 7 itu akan lebih diperdalam lagi keterampilan-keterampilan yang lain, termasuk di dalamnya paraphrase ya, kemudian membuat kesimpulan dan lain sebagainya. Teman-teman, itu adalah keterampilan verbal. Kemudian ada lagi yang namanya keterampilan non verbal. Nah, teman-teman, kalau tadi verbal, ini yang kedua non-verbal. Nah, kalau dari katanya non-verbal, apa itu non-verbal? Apa? Gestur, ada yang bilang gestur tadi, Riza gestur. Apa itu gestur? Oh, gerak tubuh gitu ya. Nah, ketika orang tidak menerima kita, berbeda tidak gesturnya dengan orang yang welcome, yang menerima kita? Beda ya. Mimik wajah, mimik muka. Nah, tadi Intan sebagai konselor, gimana tuh? Bahasa verbalnya bagus tidak? Non-verbalnya maksudnya? Bagus ya, Intan selalu tersenyum kepada Nabila sebagai konseli gitu ya. Tampak ramah, gesturnya juga membuat nyaman gitu ya. Itu non-verbal. Tadi kan mimik muka. Apalagi? Cara duduk, termasuk keterampilan non
verbal gitu ya. Cara duduk tuh di situ sudah ya, ekspresi wajah, gestur dan lain sebagainya. Teman-teman sudah paham ya verbal dan non verbal? Kemudian kita beranjak kepada yang ketiga, keterampilan mendengarkan dan merefleksikan apa yang didengar, gitu ya. Jadi kita tidak hanya menampung apa yang dikeluhkan oleh konseli kita atau klien kita, tetapi kita juga harus mampu merefleksikannya, gitu ya. Seperti itu ya. Ini erat kaitannya dengan keterampilan empati dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mampu merefleksikan apa yang diungkapkan klien, kita akan mampu untuk merasakan atau memposisikan diri kita ketika kita berada di dalam posisi klien, gitu ya. Yang ini nanti erat kaitannya dengan keterampilan yang lain juga. Kemudian yang keempat, keterampilan juga nih. Tampaknya mudah gitu ya, tapi ternyata sulit. Yaitu keterampilan mengafirmasi. Mengafirmasi kalau dari segi kata itu apa artinya? Memberikan apa, Fiona? Masukan positif. Ya, Zia, betul sekali. Memberikan masukan yang positif atau penguatan yang positif. Tetapi berdasarkan kenyataan, tidak melebih-lebihkan juga. Tetapi kita berdasarkan kepada potensi yang dimiliki oleh konseli kita, gitu ya. Nah, tuh kan, memberikan dukungan, meyakinkan kekuatan korban tanpa melebih-melebihkan, membangun kepercayaan diri klien. Ini tujuannya. Nah, contoh nih, teman-teman satu saja. Nanti angkat tangannya ya. Satu contoh saja, kalimat yang mengafirmasi. Memberikan contoh kalimat yang mengafirmasi, contohnya seperti apa? Oke, ya Zia. Coba berikan contoh pernyataan, bentuk pernyataan yang mengafirmasi. Izin Ibu, mungkin contohnya seperti kamu kuat, kamu hebat, kamu sudah hebat banget bisa bertahan dan bisa sampai di posisi saat ini. Oke, betul teman-teman? Betul. Oke, terima kasih Zia. Itu contoh-contoh kalimat atau pernyataan yang mengafirmasi, gitu ya. Oke, terima kasih Zia. Sampai mengafirmasi teman-teman sudah paham? Paham ya. Oke, ada satu lagi yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Ini kaitannya dengan tadi keterampilan verbal. Teman-teman masih ingat apa itu pertanyaan terbuka? Ya, betul sekali ya. Betul ya, Fiona, betul. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang bisa mengeksplor banyak hal, tidak hanya menuntut jawaban ya atau tidak. Gitu ya. Ini pas sekali untuk tahapan konseling yang kedua, gitu ya. Oke. Tetapi teman-teman harus ingat, dengan pertanyaan terbuka bukan berarti kita tidak memerlukan bentuk pertanyaan tertutup. Tetapi apabila kita membutuhkan explore yang mendalam, penjelasan yang banyak, maka kita akan menggunakan pertanyaan terbuka, ya. Contoh pertanyaan terbuka, misalnya, bagaimana perasaan Anda, gitu ya? Gitu. Beda tidak? Ibu sedih tidak? Ibu senang tidak? Itu pertanyaan terbuka atau tertutup? Tertutup. Tetapi kalau misalnya ingin mengeksplor lebih dalam, maka pertanyaannya akan kita ubah menjadi bagaimana perasaan ibu. Misalnya dia bilang, saya merasa sedih. Kita hanya bilang, oh gitu aja? Atau ada pertanyaan lanjutan? Ada pertanyaan lanjutan, maka kita akan lanjutkan. Oh, bagaimana sedih ibu itu seperti apa gitu. Nanti ibu akan menjawab secara panjang dan lebar gitu ya. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, nanti juga teman-teman akan mendalami keterampilan-keterampilan yang lebih spesifik lagi di semester 7 pada mata kuliah keterampilan konseling. Nah, tetapi masih ada lagi ya teman-teman, masih ada lagi beberapa keterampilan. Nah, ini ya, seni mendengarkan. Nah, seni mendengarkan. Ternyata mendengarkan juga menurut Kate Davis adalah sebuah seni atau keterampilan yang ternyata itu memerlukan latihan. Nah, coba kita latihan. Teman-teman, semua bicara, tidak ada yang mendengarkan.
Ibu kalau ibu bilang mulai bicara, teman-teman semua bicara ya. Oke. Mulai bicara. Oke. Oke. Stop. Oke. Nah, kalau semua bicara, apakah pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita sampai? Tidak. Maka biarkan klien kita bebas berbicara tanpa kita interrupt dulu gitu ya. Karena tidak akan sampai pesan konseling kita kepada kita ketika kita juga bicara langsung cut, langsung kita juga gatel untuk memberikan nasihat misalnya gitu ya. Jadi, nah seperti itu kata Keith Davis bahwa kalau sama-sama berbicara maka pesannya juga tidak akan sampai gitu ya. Nah, tunjukkan pada klien bahwa Anda ingin mendengarkan untuk mengerti permasalahan yang dihadapi, kemudian melakukan empati. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini tentang keterampilan dasar konseling. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lain. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini dan atas keaktifannya tadi ya. Ada beberapa teman-teman yang sangat aktif ya. Tapi Ibu lihat semua aktif ya. Tadi terima kasih untuk yang menyampaikan pendapatnya. Tadi ada Noval, ada Gina, ada Zea, ya, ada Riza, ada Fiona dan Intan. Semuanya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah teori dan metode konseling rehabilitasi sosial yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.